Selamat pagi, jumpa lagi dengan Afika Audio Channel. Kali ini kita lagi merunning 3 unit alat monitoring PLTS, dimana pesanannya dari konsumen. Ini ada 3 unit dengan variasi ini monitoring 1 AC, 1 DC. Yang ini juga monitoring 1 AC, 1 DC. Sedangkan yang ini juga sama monitoring 1 AC, 1 DC, tapi ada tambahan LVD. Ini konektor buat LVD, jadi kontak LVD-nya ada di sebelah sini. Kalau yang ada LVD-nya ada tambahan khusus ya, jadi kita sudah nggak perlu repot-repot membeli LVD lagi untuk ATS, untuk pemicu ATS-nya. Jadi kita sudah ada di sini ya. Di menu ada settingan buat batas LVD, kapan disconnect maupun reconnect. Ini belum diisi semua ya datanya. Nah ini misalkan kita mau set di 20 volt, misalkan disconnect, jadi tegangan baterai kalau dia di bawah 20 dia mati ya, atau menyentuh angka 20 volt dia mati. Nah seperti ini. Nah kapan dia connect lagi, nah tergantung settingan reconnectnya. Jadi misalkan kita atur di 23 lah ya, 22 aja lah, kalau 23 enggak apa-apa, tinggal pencet-pencet tombol ininya ya. Nah sudah, jadi ini bisa dibuat fungsi LVD ya di alatnya dengan menggunakan kontak di sampingnya itu. Jadi udah tidak perlu menggunakan LVD seperti ini. Biasanya kita kan menggunakan LVD seperti ini yang banyak teman-teman sering error katanya, kadang mati, tahu-tahu kadang tegangannya tidak sama ya. Jadi seperti ini 49,5, ini 49,4, ini 49,7. Nah kalau yang ini mengikuti real baterainya, karena baterainya sendiri bisa diadjust. Nah tampilannya untuk aplikasi yang menggunakan LVD ini kebetulan yang punya sudah berlangganan. Jadi untuk menampilkan agak banyak seperti ini harus berlangganan ya. Biayanya sekitar 110.000, hanya bayar sekali aja udah cukup. Jadi seperti ini tampilannya di aplikasi Blinknya, lumayan lengkap ya, ada SOC baterai dan lain-lain. Ini masih 0% karena datanya belum diisi di monitoringnya, biar diisi sendiri sama yang punya. Nah ini set LVD-nya ada di bawah ya, jadi sudah langsung berubah di sini. Di sini LVD-nya bisa kita set manual maupun otomatis. Kalau auto seperti ini berarti dia mengikuti tegangan baterai. Nah, misalkan, nah, coba kita geser dulu ini agak sini dikit ya. Nah seperti ini ya tampilannya. Jadi LVD disconnect sama LVD reconnect. Jadi kalau LVD-nya kita set disconnect-nya di 20 volt, maka kalau dia tegangannya di 20 volt dia akan disconnect ya, dan sebaliknya dia akan reconnect pada saat tegangan baterainya di 23. Ini hanya settingan ngawur ya, buat ini aja, buat memberitahu kalau bisa dirubah. Ini kebetulan sekarang saya running di 48 volt. Nah kalau ini dibuat pengen manual juga bisa, jadi kita autonya kita matikan dulu. Kebalik, autonya kita matikan, jadi dia otomatis off nanti. Ini LED LVD-nya ya. Jadi kondisi LED LVD ini merupakan kondisi real dari yang terjadi di modulnya sana. Jadi dia ngirim data kalau kontaknya itu udah mati apa belum. Jadi seperti itu. Jadi coba kita nyalakan ya. Tuh, kita nyalakan. Nah
Kalau dia sudah nyala, di dalam internalnya itu dia akan ngirim data ke sini ya, kalau menandakan kalau kontak relaynya nyala. Kalau kita matikan, nah misalkan posisi mati terus kita buat auto, dia otomatis akan nyala ya, tapi nunggu beberapa detik karena dia memastikan kalau tegangannya itu memang benar-benar sudah cocok untuk merekonik. Jadi agak lama dia menghitung beberapa detik, hampir sekitar 1 menit ya, baru dia on otomatis. Jadi tidak, nah dia sudah nyala ya, nggak sampai 1 menit, sekitar ya 30 sampai 40 detik lah dia sudah nyala, karena tegangannya rekoniknya 23, sedangkan tegangan yang terukur sekarang 49. Jadi dia otomatis sudah dianggap sudah cocok lah buat rekonik begitu. Ini nanti tegangan kerjanya untuk konsumennya mintanya hanya di 12 volt. Jadi nanti bisa dirubah ya, tidak jadi masalah. Semuanya bisa dirubah di rel sesuai dengan ini apa namanya, rel PLTS. Sedangkan ini tampilan AC monitoringnya seperti ini. Ada tegangan inverter, arus dan daya, load minimal, load maksimal, frekuensi dan lain-lain ya. Ada rupiahnya juga, karena ini baru running jadi rupiahnya masih tidak terlalu ya. Nah seperti ini. Ini baru dapat berapa ya load hari ini, load 17. Nah kenapa dia 0 rupiah, karena kita belum memasukkan harga pada si ini, pada si alatnya. Coba kita masukkan ya. Cara masukkan memodif, kita tekan tombol menu ya, agak tahan agak lama sampai dia kedip. Nah coba kita masukkan harganya token atau harganya watt listrik per kWh nya. Kalau di rumah, kalau misalkan kita mau masukkan harga token, ada beberapa variasi ya, tergantung listrik yang kita gunakan. Kebetulan di rumah hanya 1300. Ini saya mau masukkan, nah ini saya rubah menjadi 1300 misalkan ya, 1400. Kita tekan gini terus ya, nanti harga listriknya kita sesuaikan dengan tarif listrik yang ada. Lumayan lama ini. Nah buat contoh aja ya, saya taruh di 200 lah, 200 rupiah per kWh misalkan, seperti itu. Anggap sajalah listriknya sekarang 200 rupiah per kWh. Udah. Nah ini nanti langsung keluar ya harganya di sini. Nah ini kita sekarang masuk ke sudah tampil kan. Bulan ini pemakainya 17,8 dengan harga listriknya tadi 200 rupiah, jadi ketemunya 3.355 rupiah. Nah untuk tarif listriknya bisa kita sesuaikan dengan tarif listrik yang ada di rumah. Kalau 900 kurang lebih sekitar 1.447 rupiah ya per kWh. Kalau 2.200 sekitar 1.600-an kalau nggak salah, saya juga kurang begitu mengerti tarif listriknya. Jadi buat ini aja sebenarnya, buat acuan kalau kita dalam sebulan sudah dikasih berapa rupiah dari yang dihasilkan oleh sinar matahari. Jadi seperti itu running alat hari ini. Ini lagi posisi low semua baterainya. Jadi seperti itu ya modul monitoring. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.